Halo semuanya, perkenalkan nama aku Sani. Kali ini kita akan belajar tentang persepsi. Sebelum itu, kita harus mengetahui tujuan pembelajaran ini. Kita diharapkan mampu memahami definisi, proses terjadinya, dan faktor yang mempengaruhi persepsi. Jadi, persepsi itu apa sih? Yuk kita bahas lebih lanjut. Nah, secara etimologis, persepsi berasal dari bahasa Latin, yaitu perceptio, yang artinya menerima atau mengambil. Nah, ini dia nih definisi persepsi menurut buku Psikologi Komunikasi. Selanjutnya, persepsi menurut buku Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar. Sekarang kita bahas persepsi menurut beberapa ahli. Yuk! Menurut Leavitt, persepsi bagaimana kita memandang atau mengartikan sesuatu. Nah, menurut De Vito, persepsi ketika kita sadar akan banyaknya stimulus yang mempengaruhi indera. Lalu menurut Rahmat, persepsi ketika pengalaman kita diperoleh dan menyimpulkan informasi serta menafsirkan pesan. Jadi ini dia kesimpulan persepsi teman-teman. Lalu kita bahas proses terjadinya persepsi. Yang pertama ada seleksi, lalu ada interpretasi, dan yang terakhir tingkah laku. Seleksi. Seleksi ialah berhubungan dengan stimulus yang diterima dari luar sesuai dengan kebutuhan kita. Lalu ada interpretasi. Interpretasi ialah saat kita menafsirkan sebuah pesan. Selanjutnya ada tingkah laku. Tingkah laku bagaimana reaksi kita saat menginterpretasikan pesan. Nah, ini dia contoh ilustrasinya. Berikut teman-teman Sani, dan itu Bima yang mendapatkan juara kelas. Lihat, ada 3 poin kan? Poin pertama, Sani melihat, itu proses seleksi. Poin kedua, Sani berpikir, itu proses interpretasi. Dan yang terakhir, Sani menjadi giat rajin belajar, itu proses tingkah laku agar Sani menjadi juara kelas. Gitu teman-teman prosesnya. Nah, selanjutnya kita akan bahas faktor yang mempengaruhi persepsi. Yang pertama ada faktor internal, berasal dari dalam diri kita sendiri. Nah, faktor internal itu ada fisiologis, perhatian, minat, kebutuhan, pengalaman, dan suasana hati. Nah, ini dia contohnya bagaimana kalian melihat pelajaran matematika. Jika kalian menyukainya, pasti kalian akan banyak mendapatkan stimulus. Tapi jika tidak, maka kalian akan sulit mengerjakannya dan tidak akan mendapatkan stimulus. Lalu selanjutnya ada faktor eksternal, yaitu faktor yang dipengaruhi oleh faktor lingkungan luar. Yang pertama ada ukuran, warna, intensitas, unik, kontras, dan gerakan. Nah, coba kalian lihat mana yang lebih menarik stimulus kalian. Pasti yang penuh warna kan? Atau mungkin yang sketsa karena ukurannya lebih besar. Nah, itu yang dimaksud dengan faktor eksternal. Yuk kita coba cek tujuan pembelajaran. Kita sudah mempelajari 3 poin ini. Apakah kalian sudah mengerti persepsi? Wah, kalian sangat hebat. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.